Ambo bertamu ke rumah Pak Bupati beberapa bulanan lalu. Biaginya lah kresek. Ambo buko kresek kok isinya kopi rasa durian. Ambo kok kalau dapet makanan, indak talok de ambo makan surang. Ambo kok bukan Mansur, makan surang. Mohon maaf Pak Mansur kan itu. Ambo gila ke kawan ambo. Ambo masukkan ke kota, ambo kirim ke Jakarta ke kawan-kawan ambo. 3 hari sampai hari sesudah itu berkirim WhatsApp orang tuh. Mat, tolong kirim kopi itu lagi. Hebat kopiku. Mohon maaf, langsung tak rancak ambo sabikan. Apa hebatnya kata ambo? Kue ambo menanjak ke sini. Kece ambo iko kopi tidak ada dijual di pasaran. Iko kopi limited edition hanya ada pada Bapak Bupati Solo. Itulah maka terkesan sampai kini. Jadi kami di Pekanbaru itu punya yayasan. Yayasan itu ada ketuanya. Waktu COVID ambo indak bisa keluar ceramah, indak dapat izin, maka berkumpullah kami di Pekanbaru membuat yayasan. Tanggal 6 bulan 6 2020. Lalu sejak itu sampai kini yayasan itu sudah mengumpulkan pitih 30 miliar. Alhamdulillah. Itu 30 miliar itu kalau dibalikan ke Cindo. Ketua yayasan kami di Pekanbaru itu asli orang Kotosan. Coba tagak dulu ketua yayasan kan. Itunya Pak Bupati, asli warga Pak Bupati yang kami bawa ke Pekanbaru menjadi pemain naturalisasi. Alhamdulillah, namanya Ustadz Al-Nok Dinar. Lai bangga Bapak Ibu punya anak nagari yang berkualitas manturiko. Tamat Al-Azhar Kairo Mesir, tamat pesantren Serambi Makkah Padang Panjang, berhasil Masya Allah. Cuma salah kekurangan cik saja, inyola babini. Tentu mengecewakan bagi anak-anak gadis. Tapi yang mau yakin dan percaya, manusia bantu Ustadz Al-Nok Dinar Iko banyak di Kotosani. Iyo banyak. Beko akan kami bawa. Karena mbau danga orang Kotosani ko suku menjual anak. Anak ikan. Masya Allah tabarakallah. Ambo raso-rasonyo lah barakali ke siko. Baru pertama raso ambo pulang ke kampung halaman ambo. Kecik jamaah Ustadz aja sok akrab. Rupanya kalau awak ke kampung kawan awak nandake hatinya jo awak, kampungnya taraso kampung awak. Apa jo ama ambula maningga, itulah tadi mako ambo talambe tibo kasiko de ambo basuo jo apa gae ama Ustadz Al-Nok mencium tangannya basilaturahim biaginyo pulau makan lauk sambari nuak dimakan cie-cie. Aku aku lamu kan. Ambo tahu Pak Wali lah cameh. Indah ada senyum Pak Wali lagi. Kece ambo tenang Pak Wali. Beko ambo akan menyambut ke Pak Bupati. Mohon maaf Pak Bupati, kami talambe sebab Pak Wali terlalu banyak berfoto. Lah sampai ke siko barulah lapeh galak Pak Wali.
iko tando silaturahim awak direstui Allah Subhanahu wa taala. Malam tadi ambo danga berita di siko hujan labe iyo. Itu hanya cara Allah supaya awak siang iko indak terlalu panas. Ba perasaan bapak ibu di bawah angin. Ambo lebih hangat lagi dia teh. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada tulisan nang gadang Yayasan Wakaf Berkah Bersama. Ndak perlu mencaliak ke belakang sebab di muka pun ada. Di belakang ada, di siku ada, di samping ada. Apa beda wakaf dengan sodakoh? Eko pulang ditanya di anak awak, anak mau nyoba wakaf. Kalau sodakoh tuh sodakoh. Kalau wakaf tuh wakaf. Kalau wakaf rukunnya ampe ada orang nambah wakaf, ada nama nirimo wakaf, ada barang nan diwakafkan, ada ijab dan qabul. Ambo ulang sekali lagi, tolong diingat sebab itu akan masuk UAS, ujian akhir semester. Ada orang nambah wakaf, ada nama narimo wakaf, ada barang nan diwakafkan, ada ijab dan qabul. Maka kami dengan Ustadz Al-Naf di Pekanbaru bakal liliang ke rumah orang-orang kayu. Ustadz Al-Naf tolong data sia saja orang nang kayu dan kira-kira 3 hari lagi kan mati. Supaya awak data, beko awak menyabui, hai bapak ibu orang kaya, kalau kamu mati rumahmu tinggal, kalau kamu mati mobilmu tinggal, yang kekal abadi hanyalah wakaf, wakafkanlah ke kami. Akhirnya diwakafkan orang tulah tanah. Ustadz Al-Nob Manarimo ambo sebagai pembina menjadi saksi. Saya wakafkan tanah saya 3 hektar kepada pengurus Yayasan Tabung Wakaf Umat Ustadz Al-Nob Dinar lillahi ta'ala. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Memfoto bersolawat menangis. Sesudah itu kami pun pergi ke kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional. Rupanya tanah itu bermasalah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ternyata tanah kau bermasalah. Dek mama masalah, itulah aku ambo wakafkan. Pengalaman kami berjalan dengan Ustadz Al-Nafiko, Masya Allah. Bersahabat kami di Pekanbaru, berteman kami di Kotosani, bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Begitulah persaudaraan kami. Kampungnya beda, amaknya lain, apaknya indak sama, tapi ada satu yang sama. Apa itu? Perasaan aku ke kamu. So sweet. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya bekas tetes puluh keringat air mata, adalah orang membayi tanah 1 hektar. Lalu dibangunlah di atasnya rumah guru, di atasnya pula dibangun asrama 3 lantai. Ambo waktu masuk ke dalam asrama tu, Masya Allah, toiletnya, lemarinya, kamarnya cantik, mantap. Satu tamu yang kami bawa ke asrama itu berdecak kagum bantu mencaliak kucing Anggora dari Turki. Beko Bapak Ibu panjang umur sehat badan, insya Allah datang ke Pekanbaru kami bawa ke Simpang Bingung. Ada di Pekanbaru itu simpang, lalu awak di simpang itu memang bingung, banyak orang kasase. Nah kau sebelum ke situ beko ambo ajarkan doanya supaya awak indak sase, ihdinas sirotol mustaqim. Sampai ke simpang bingung tuh belok kiri, anda jauh dari situ ada namanya YTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Nggak jauh dari situ ada namanya TPU, Tempat Pemakaman Umum Covid. Maka kami buat slogan gadang-gadang, sebelum ke TPU singgahlah ke YTW. Kalau sudah ke TPU jangan singgah lagi ke YTWU.
karena kami tak mau menerima hantu. Sampai hari iko ada namanya program rehab rumah orang kuli, mohon maaf, bukan kuli ko rendah, haratonyo dari yang halal, tapi inyo diuji Allah dengan kesusahan, memikul bareh di pelabuhan, rumahnya kayu, lapeh papannya kok ndak lobo paku, ndak perlu awak tusuk pakai tangan, bersin aja, lapeh papannya. Di situ ruang tamu, di situ ruang lalok, di situnya memasak. Kami tanya, iko rumah ibu, iko rumah menumpang, tanah wakaf MDA, sementara dibangun MDA. Ustadz Al-Naf kok hatinya lembut, maka kami kucurkan dana program rehab rumah. Anak-anak tidak mampu sekolah, 25 orang setahun, gratis tahfiz Quran. Tidak sanggup membeli kitab, program wakaf kitab, pengiriman dai-dai, suku Talang Mama, suku Talang Parigi, suku Akit, suku Laut, orang Siak, suku pedalaman, dibawakanlah ke sana uang sekolah, gaji guru. Jadi memang Ustaz Al-Naf ini Masya Allah, dia ini makhluk yang unik yang perlu dibudidayakan. Udah hampir-hampir punah, macam dinosaurus. Tapi saya yakin dan percaya adik-adik dari Kotosani ini akan mengikut jejak beliau insya Allah. Amin. Beliau tidak ingin hanya sukses hebat di Riau, di Pekanbaru, dibawanya pulang ke kampung halaman. Itulah untungnya kalau anak nagari awak sekolah agama berhasilnya di luar, pulang inyo ke kampung halaman. Coba kalau ada dulu anak nagari Kotosani ko yang merantau jadi artis dangdut, pulang ke siko kita goyang gitu, api patah-patah kaki apa diuyang. Tapi di orang Kotosani ko belajar agama, belajar ke Padang Panjang, bahasa Arab, fikih, akidahnya mantap, pai ke Al-Azhar Kairo, pulang, lalu kemudian berhasil dibuka pulau di kampung awak, namanya Yayasan Wakaf Berkah Bersama. Bagi yang ada di nagari silakan berwakaf. Tapi ceramah Amboiko bukan hanya ditonton, didanga, disaksikan oleh orang nagari Kotosani, tapi juga yang ada dari Sabang sampai Papua, orang nagari Kotosani, orang Solo dan ada di perantauan, menonton video Ambo melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Wahai saudaraku dimanapun berada, saya sedang berada di Kabupaten Solo, sedang berada di Kotosani, maka silakan berwakaf melalui Yayasan Wakaf Berkah Bersama. Insya Allah orangnya adil, amanah, dan sudah terbukti, bukan sekedar coba-coba. Yang tak percaya datang ke Pekanbaru, ongkos tanggung sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, percaya Bapak Ibu dengan apa nambo kecek kan kok? Bunyinya enggak percaya. Percaya apa enggak? Anak-anak di Kotosani kok luar biasa. Apa luar biasanya? Nama membaca Quran tadi anak ketek. Dalam hati Abu wakatunya naik, pandai enggak kau baca Quran? Begitu dibacanya Quran, Masya Allah. Apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan orang Kotosani? Orang Kotosani ingin berkata kepada Abdul Somad, hai Abdul Somad, orang Kotosani kok anak keteknya saja bantu itu hebat. Apa lain anak butku? Ya kan? Kalau tidak percaya tes lah. Awak indak maraso kue sanang hati surang de anak awak saja. Maka sado anak-anak awak ingin supaya menjadi penghafal Quran gratis, bisa melanjutkan ke pendidikan Al-Azhar Kairo,
dan pulang menjadi suluh di tengah kalam, mengeluarkan dari kejahilan ke jalan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aponan bisa diwakafkan silakan. Mewakafkan tanah silakan. Tidak bisa wakaf tanah, semen, batu bata, batu kerikil. Abdul Somad akan datang lagi ke Kotosani, bukan peletakan batu pertama. Sebab banyak nan ambo letakkan batu pertama, indak bertambah-tambah. Jadi kalau untuk batu pertama, silakan dengan Pak Camat, dengan Pak Dandim, dengan Pak Kapolsek, dengan Bapak Bupati. Abdul Somad akan datang ke Kotosani dalam rangka pengguntingan pita, pemencetan tombol, habis baterai. Amin ya rabbal. Ambo akan datang ke Kotosani. Ada orang Kotosani yang mewakafkan tanah. Amin. Ada yang mewakafkan semen, batu bata, kerikil, berdiri rumah tahfiz Quran, asrama. Itulah yang menjadi kebanggaan kami. Abdul Somad dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Dan sadonyo itu akan menjadi amal jariah. Jadi Ustadz kok ndak lamu. Tadi Pak Bupati bertanya, Ustadz Somad kami sediakan kursi di muka. Insya Allah aku masih sanggup tagak Pak Bupati. Tapi cuma 60 menit. Lebih daripada itu tumbang. Insya Allah ambo mulai tadi 1:30 jam 1:30 selesai. Sebab apa? Sebab kemampuan manusia mandanga itu memang 60 menit. Kalau labiah keluar. Itu alasan ambo saja. Jamaahnya tahan kue, ambo nandak talok. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibangun rumah yang besar, megah, mewah, cantik, tinggal. Dibelikan mobil mahal, diambil dek dialer, alun lunas, kredit. Mohon maaf yo ama ambo uni ambo. Kalau ambo bertanya jangan kesinggung ya, boleh. Jangan ada dusta di antara kita. Seandainya apa, kau mohon maaf ya Pak yang sakit hati. Kunci mendengar pengajian ambo cie, jangan tersinggung. Sebab beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Jawab jujur ya Bu ya. Seandainya apa kau meninggal, Ibu mau ndak ikut? Kurang jales sekali lagi. Mau ndak ikut? Lagi jalan. Apa nak kena awak bawa mati madu Allah Subhanahu wa taala dan mengalir sampai hari kiamat adalah wakaf. Maka wakafkanlah. Ambo yakin setelah itu pulang kami, maka ketua yayasan ko handphonenya babunyi dua-duanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dari rantau, orang Solo, orang Kotosani dan di perantauan, di Kalimantan, di Papua, di Ambon, di Aceh. Kami ingin mewakafkan tanah, kami ingin wakaf. Apunan kurang, bara semen, bara batu bata, bara kerikil. Iko ingin mewakaf? Tidak, bertanya saja. Nama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pitinan banyak dibalikan ke makanan busuk. Ambo masya Allah malam tadi sampai di rumah Pak Wakil Wali Kota, latakan kantuk kanta lalok arum merasunya ingin masuk ke kamar saya lalok. Ada pulau durian, hilang kantuk ambo. Pakai katan pulau, habis sepiring gadang. Ambo ditanya di orang kini, Ustaz ada pantangan, aduh cik, apa? Pantang daki. Asal daki habis. Tadi sampai ke rumah Ustaz Al-Nurdinar, baik tujuh.
aduh katan, aduh durian, aduh masya Allah. Cuma agak kurang khusyuk makan tadi, itulah dibisikkan Pak Wali, Pak Bupati lah menengok. Ambo makan cuma 2 lah tadi. Sampai gini terbayang-bayang loh sudah. Di antara sakdo bupati wali kota se-Sumatera Barat yang paling berkesan di Ambo, Bupati Solo. Apa kesan? Tunggu dulu, jangan tahu. Apa kesan Ustadz ke Bupati Solo? Jadi Ambo bertamu ke rumah beliau. Allahumma salli ala Sayyidi. Itu nanti awak tu kamera yang sedang meliput awak. Coba angkat tangan kate, beko mantap gambarnya di YouTube. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa aslili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lah, turun tangan. Jangan lama-lama, beko kecil basah. Jadi kalau ada apa-apa nak mengganggu awak di hati, entah apa, solawat aja hilang ya langsung kan. Paine langsung. Balik awak ke cerita samulo tadi. Ambo bertamu ke rumah Pak Bupati beberapa bulanan lalu. Biaginya lah kresek. Ambo buko kresek kok isinya kopi rasa durian. Ambo kok kalau dapat makanan, indak talok de Ambo makan surang. Ambo kok bukan Mansur, makan surang. Mohon maaf Pak Mansur kan itu. Ambo gila ke kawan Ambo masukkan ke kota, Ambo kirim ke Jakarta ke kawan-kawan Ambo. 3 hari sampai hari sesudah itu berkirim WhatsApp orang tuh. Mat, tolong kirim kopi itu lagi. Hebat kopiku. Mohon maaf, langsung tak rancak Ambo sabi. Apa hebatnya kata Ambo? Kue Ambo menanjak ke sini. Pice Ambo iko kopi indah ada dijual di pasaran. Iko kopi limited edition. Hanya ada pada Bapak Bupati Solo. Itulah maka terkesan Ambo sampai kini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Bapak Ibu yang mau kopi itu hubungi Pak Bupati Solo. Iklan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hidup kita ini berkesan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cara berkesan di hadapan manusia, ada sesuatu yang membuat kita diingat. Mudah-mudahan Abdul Somad konan diingat dengan baik-baiknya saja. Ambo memang Ustaz Abdul Somad kita ingat bana ambo kayaknya. Apa nama membuat kita ingat? Wakatunya ceramah di tampe Ambo, dape Ambo pulo tampe duduk nan basah. Kalau Bapak Ibu merasa tempat duduk basah, beko selesai tausiah iko, cubalah naik kate iko, karpet ko pun basah iko. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buatlah sesuatu yang membuat kita berkesan di hadapan Allah. Kenapa? Ambo jauh berjalan, banyak dicaliak, lamoi duit banyak diraso, macam-macam Ambo basuo orang. Ambo basuo jua apa-apa umurnya 85 tahun. Doanya kepada Allah, setiapnya berdoa, ya Allah, jangan matikan Ambo sabalon masajid ko selesai. Jadi amal ini itu saja. Pak Haji apa doanya panjang umur? Ya Allah, jangan matikan Ambo sebelum masajid kau selesai. Dan masajid itu tidak diselesaikannya. Nya bangun masajid iko telah hampir selesai, dibuatnya baru. Buat iko, dibuatnya baru. Jadi masajid itu tidak selesai-selesai, inyo pun tidak mati-mati sampai itu. Ada saja caranya berdoa kepada Allah SWT.
Mungkin orang menyambut ikut trik, ikut tipuan, tapi pernah dilakukan oleh sahabat Nabi. Waktu Nabi datang ke rumahnya, mengucapkan salam, Assalamualaikum, diam, Assalamualaikum, diam, Assalamualaikum 3 kali, barunya buka pintu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecek Nabi, orang ada di balik pintu, ada Nabi tadi, menganda dibuka, biar ambo dapat doa 3 kali. Assalamualaikum, selamat anakmu, selamat hartamu, selamat kampungmu, selamat duniamu, warahmatullah, Allah mencurahkan rahmatnya untukmu, wabarakatuh, berkah hidupmu, berkah duniamu, berkah keluargamu, berkah hartamu, berkah duniamu, berkah akhiratmu. Itulah manga awak mendapatkan ucapan salam, 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 salam dari protokol, salam dari pembawa acara, salam dari qori, salam dari Pak Wali Nagari, salam dari Pak Bupati, salam dari Ustadz Somad. Mudah-mudahan awak selalu mendapatkan keselamatan. Orang kini mulutnya salam, hatinya ndak ada mendoakan salam. Pendek saja salamnya, ASSWRWB. Kalau akan mendapatkan salam, maka salamnya tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ada 3. Salam nang pertama wajib dijawab. Salam nang kedua indak boleh dijawab. Itulah salam ambo waktu jadi imam sholat subuh di kota Solo tadi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tidak boleh makmum menjawab Waalaikumsalam Ustaz Somad. Salam nang ketiga awak indah ingin mandangan jawabannya. Bila itu waktu ambo tadi lalu dikubur tepi jalan, ambo kesiko membawa oto, nampak ambo kubur, ambo ucapkan salam, Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Oh panjang Ustaz, yo. Tapi kami biasa pendek saja. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu namanya doa minimalis. Doa awak untuk orang meninggal, salam awak, inya menjawab apa indak? Enggak. Menjawab. Cuma ndak awak dengar. Kalau awak dengar, mati awak. Cukup kalau jam 2 malam awak pulang, Assalamualaikum ya alal kubur. Waalaikumsalam. Kalau nya ndak menjawab, ndak akan awak ucapkan salam. Orang nan sudah meninggal, itunya tetap hidup sampai hari kiamat. Bukan mati bentuk kayu, bentuk batu. Mano awak lamo di atas dunia atau di dalam tanah? Dalam tanah. Atas dunia. Di atas dunia. Ambo lahir 9 balai 77. Berarti kini umur 25 kan? Iya, muda baru. 3 balai. Ambo lahir 9 balai 77. Kini 2022, berarti umur ambo kini 45. Kalau mati ambo kini, sementara ada orang nan meninggal tahun 1920, kini lah tahun 2022, berarti nyolah di dalam alam barzah 102 tahun. Lama di atas dunia atau di dalam tanah? Lebih lama di alam barzah, di alam kubur. Apa nan sudah awak siapkan untuk di alam barzah? Dan awak siapkan adalah sedekahun jariyah. Manga disabinya jariyah, mengalir pagi, petang, siang dan malam. Kalau awak ada jabatan, ada kekuasaan, bupati, wali kota, maka buatlah masjid dengan APBD, dengan tanda tangan, dengan hak awak, dengan kekuasaan yang dititipkan Allah. Setuju? Kalau awak orang kaya, punya harta, bangun. Abdul Somad tidak punya jabatan kekuasaan. Abdul Somad indak puluh orang kaya dan haratonya indak habis 70 keturunan.
tapi Abdul Somad ada suara. Itulah manga ambo tausiah tablik akbar kama-kama selalu mengajak, mari berwakaf, mari berwakaf. Jamaah heran, nggak usah Somad kau menjerit berteriak, sebab ambo ndak ada kuasa, ndak ada harta, ambo cuma punya suara. Mudah-mudahan jamaah beramal sadonyo, dan itu menjadi bekal awak bersama di padang mahsyar nanti insyaallah. Padang mahsyar bukan padang panjang. Bakumpu awak sadonya di padang mahsyar dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, bangkit dari kubur tagak. Apakah awak kalau lah mati masih bisa hidup tagak lain? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Tagak awak sadonyo. Waktu itu tidak ada atap, tidak ada tenda. Kini ada yang dapat tenda, ada yang tidak dapat tenda. Nanda dapat tenda jangan berkecil hati. Nasib awak sama. Ambo tidak jodoh deket. Nan tagak-tagak tidak dapat. Jangan berkecil hati. Sebab ambo pun indak lo duduk, ambo tagak juga. Bahkan bedanya, kalau kalian cuma tagak saja saudaraku, ambo lah tagak mengecek lagi. Maka jangan berkecil hati. Ini semua akan menjadi amal soleh insyaallah. Amin. Lalu orang nan lah mati di dalam kubur itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diantar ke kubur, masuk ke alam barzah, masuk ke liang lahat, habis itu ditimbun. Anak yang katanya sayang, papa, mama, diambilnya cangkul, ditimbunnya, diinjaknya, habis itu pulang. Hari pertamanya menangi, hari keduanya mulai nonton TV, hari ketiga mulainya nengok handphone. Anak menantu mulai membuka laci, mana STNK, BPKB, dibawa ke kantor Samsat, balik nama pembeli yang baru. Kenapa STNK, BPKB dirubah nama orang yang baru? Karena Pak Kapolsek tak mau menangkap almarhum. Nama yang kekal abadi adalah nama yang berwakaf tanah, semen, dan batu bata insyaallah. Amin ya rabbal. Lima ambo tausiah kalau udah cerita wakaf sodako itu biasanya ada tim yang membawa kresek, membawa kotak, kecuali di Kotosani. Di Kotosani ternyata nggak begitu orang Kotosani bersedekah, langsung transfer banking ke nomor bank Nagari. Masya Allah hebat. Mana nomor bank Nagari? Nggak juga ada nomornya. Berarti nampaknya sedekahnya ke alam gaib. Orang nan lah mati, oh keluar kresek. Masya Allah. Tolong tim-tim kresek berjalan sapu dari depan sampai ke belakang. Salah satu kresek tolong naik ke atas, sebab ikan-ikan nan gadang ada di atas. Ada ikan hiu, ada ikan paus. Kalau nan di bawah pun nampaknya rinuak saja. Ustaz Somad jangan sepele, ikut rinuak, tapi nyo sampai berkilo-kilo, berton-ton insyaallah. Amin. Masya Allah, silakan naik ke atas. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibismillah
bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mana Ustaz Somad kok tiba-tiba bersalawat waktu mencaliak keresek pitih tadi, tiba-tiba jantung Ambon ndak normal pertama tadi jantung kok normal, mencaliak keresek kok lalu. Dan untuk menenangkan jantung tadi maka awak banyak-banyak bersodakoh, banyak-banyak bersolawat dengan lisan, banyak-banyak bersodakoh dengan tangan, dan indak membawa piti. Silakan masuk subang, anting, gelang, rantai. Insya Allah panitia masih menerima menjadi wakaf, insya Allah, amin. Ibu ada cincinnya 3, amin. Ada gelangnya ampe kanan kiri kaki tangan, amin. Ada pulau subang anting rantainya 2, amin. Maningga diambil dek bapak, betul pak? Alah malu. Tapi kalau diwakafkan, itulah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat. Dibalikan ke tanah, dibuatkan ke sumur bor, dibuatkan ke asrama, dibuatkan ke kelas. Anak-anak mengaji pagi, petang, siang dan malam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Jangan bangga dengan masjid yang besar, karena masjid yang besar akan ditinggalkan kalau tidak ada calon-calon imam.